Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala nabil mustafa Muhammadin wa ala alihi wassabihi wassalim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta generasi-generasi Indonesia yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversi, antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Pemuda Islam di Era Generasi Milenial. Dewan juri yang terhormat, pemuda sering diidentikan dengan usia yang masih muda dan belum memiliki banyak pengalaman. Selain itu, pemuda kerap dinilai memiliki pola pikir yang masih labil dan belum sempurna, serta emosi yang masih sulit terkendali. Lalu, apa peran dan tantangan pemuda Islam di era generasi milenial ini? Generasi-generasi muda yang saya banggakan. Peran pemuda Islam di era generasi milenial ini adalah sebagai agent of change. Sebagai pemuda yang aktif dan kreatif, pemuda dituntut harus membawa perubahan dalam kehidupan menjadi yang lebih dinamis dan modern, dengan pengetahuan dan pendidikan yang lebih berkembang dari sebelumnya, khususnya pengetahuan dan pendidikan Islam. Para pemuda harus bisa membawa perkembangan yang positif di segala aspek. Masa muda adalah masa yang penuh dengan warna kehidupan, penuh dengan harapan, memiliki fisik yang kuat, fisik dan mental yang masih akurat. Pemuda laksana bara api yang berkobar. Pemuda juga melambangkan semangat yang tak pernah redup, kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Oleh karena alasan inilah Presiden Insinyur Soekarno berkata, "Berikan aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia." Sehingga jelas, sehingga wajar pemuda memiliki peran penting dalam maju mundurnya suatu negara. Oleh karena itu, pemuda juga dianggap sebagai tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang. Generasi-generasi penerus bangsa dalam hal ini harus disertai dengan tingkat moralitas yang tinggi. Para pemuda harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan yang salah, sehingga para pemuda memiliki tingkat moralitas yang tinggi. Konteks tingkat moralitas yang tinggi ini sebenarnya membahas mengenai akhlak. Akhlak adalah suatu ukuran harga diri seseorang dalam hidupnya. Karena dengan akhlak yang baik akan menunjukkan kepribadian yang baik, implikasinya pada kemuliaan hidup. Siapapun orangnya, dari manapun asalnya, yang paling mulia atau yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, hasanuhum khuluqo." Yang artinya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Profesor B.J. Habibie pun berpesan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus diwaspadai oleh generasi muda, yakni lemah ilmu, lemah iman, lemah harta, lemah semangat, dan yang paling dikhawatirkan adalah lemah akhlak. Karena memang berangkat dari akhlak yang mulia tersebut, itu menunjukkan kualitas dan jiwa dari seorang generasi muda yang beriman, bertakwa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme,
demi kepentingan dan kemajuan bersama. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, jadi dapat kita cermati bahwa peran pemuda Islam di era generasi milenial ini adalah pemuda harus bisa membawa perubahan dalam kehidupan yang menjadi lebih baik lagi dengan pengetahuan dan pendidikan teknologi yang lebih berkembang dari sebelumnya, yang mana keseluruhan ini harus disertai dengan tingkat moralitas yang tinggi dan akhlak yang mulia. Sebab tanpa adanya tingkat moralitas yang tinggi dan akhlak yang mulia ini, maka belum tentu generasi-generasi muda dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa membeli salak. Jika kita generasi muda, jadilah generasi yang berakhlak. Semoga pemuda menjadi harapan agama dan bangsa lebih real lagi dalam menghadapi tantangan di masa-masa berkembang dan canggihnya teknologi yang merambat ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sekaligus menjadi garda terdepan dalam membangun kestabilan pada semua bidang. Makan donat di atas rakit di telaga yang keramat. Generasi hebat selalu bangkit, generasi muda penuh semangat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Beribu-ribu maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.